billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan cara kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Insya Allah ketika kita bersyukur dengan yang ini wujudnya, wujud aplikasi dari keimanan itu dengan apa? Kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomong beriman tapi tidak sholat, maka yuk kita sama-sama introspeksi diri. Kita sama-sama memperbaiki diri. Jangan sampai yang namanya sholat ini tadi tidak kita jaga benar-benar. Amanu wa amilus salihat. Di sini juga dikatakan beramal soleh, berbuat baik kepada wong tua, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai maaf kita beriman kepada Allah, sholatnya bagus, tapi sama tetangga masih galak ada teguran. Sama tetangga masih galak saling ejek. Sama tetangga masih terkadang cari kesalahan-kesalahan. Bukan yang seperti ini yang Allah inginkan. Bukan yang seperti ini yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah ialah mereka yang beriman, menjaga sholatnya, wa amilus salihat, berbuat baik kepada sesama manusia. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malam hari ini Bapak Rizky Hidayat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengundang kita bersama-sama hadir di tempat ini. Kenapa? Karena beliau subhanallah, tentunya setiap keluarga ketika dikaruniai titipan bayi janin dalam perut istrinya, tentunya ini merupakan satu kebahagiaan yang terbesar yang Allah berikan kepada keluarga ini. Maka oleh karena itu sebagai wujud syukur beliau atas nikmat yang telah Allah berikan kepada keluarga ini, ialah mereka mengundang kita pada hari ini, mengundang hadir di sini. Tujuannya apa? Bukan cuma nak makan baik, tapi mana tujuannya? Mengharapkan doa dari kita bersama. Doa dari kita bersama. Doa agar apa? Agar keluarga ini selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat ini merupakan hari ke 4 bulanan, 4 bulanan. Mungkin kita jarang dengar yang namanya 4 bulanan, biasanya 7 bulanan. Jadi dalam proses kelahiran atau dalam proses terjadinya anak, sebelum kita menjadi anak, itu diawali dari apa? Dari alaqah. Alaqah itu air mani. Dari ketika kita pasangan suami istri bertemu, keluarlah air mani, bertemu air mani tadi keluar menjadi, ketika dia istilahnya setuluan, kalau bahasa Palembangnya ada setuluan, maka dia akan bersatu. Selama 40 hari proses persatuan itu, 40 hari prosesnya Pak. Sudah segumpal darah tadi, dari air mani tadi, 40 hari kedua menjadi alaqah. Segumpal darah, tumpah darah, 40 hari waktunya. Dan ketiga menjadi mudghah. Nah saat ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiganya apa? Mudghah itu segumpal daging. Jadi daging. Jadi jadi anak kalau bahasa kitanya, tapi masih kecil. Masih kecil. Kalau mungkin kita pernah melihat, maaf, ada seorang istri yang melahirkan anaknya di umur 5 bulanan. 5 bulanan mungkin ada yang maaf ya keguguran. Nah kalau bahasa kitanya, kita lihat anaknya subhanallah masih cantik, masih kecil sekali subhanallah. Itu 5 bulanan dan saat ini 4 bulan. Kenapa kita harus atau dibilang disunahkan? Tidak, tapi kita boleh. Boleh. Kenapa? Karena pada saat ini di umur janin 4 bulan itu, saat itu juga ditiupkan ruh ke dalam janin ini tadi, di dalam daging anak ini tadi. Jadi saat ini ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga si janin ini tadi hidup, sudah dikasih ruh dari umur 40 hari yang ketiga. Makanya di total 40 kali 3 jadi 140, jadi 4 bulan. Jadi itulah sejarah atau riwayat yang kita ketahui dalam keislaman kita. Kenapa kita memperingati 4 bulan? Nah, sekarang apa dia manfaatnya Ustaz?
Apa dia fungsinya kita memperingati 4 bulanan itu tadi? Yaitu tadi diantaranya pertama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika janin itu sudah ditiupkan ruh, maka saat itu proses pendengaran si janin, sensitivitas si janin tadi sudah mulai ada. Makanya kita banyak didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran jangan lagu dangdut terus. Iya, nanti karena ibu hobinya aja lagu dangdut, lagu rock, istilahnya lagu-lagu itu terus. Jadi anaknya cuma itulah. Ingat jo, ketika lahir anaknya tadi hobinya lagunya dangdutan. Tapi kalau ketika saat 4 bulanan ini, mulai saat ini kita jago benar-benar, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mulai diajak komunikasi. Karena dimulai 4 bulan itu sudah bergerak kalau bahasa gitu, ada rasa sudah. Jadi kalau kita megang perut, lah sudah ada kerasa detak jantungnya tadi. Nah, kenapa? Karena sudah ada ruh di situ, sudah hidup, sudah hidup. Maka oleh karena itu sekali lagi terkhusus untuk Ibu Haji Dika Febrian Sari ini tadi, ketika mulai di umur 4 bulanan ini, mulai sudah harus banyak komunikasi dengan anak tadi, dengan anak. Jadi kita namanya belajar itu, mengajarkan sesuatu itu kan memang dari buayan. Dari buayan sampai kita lihat mati kaget. Nah dimulai buayan itu kapan? Di saat ini lah. Mulai di umur 4 bulanan ini, di mana saat itu kita anak dari dalam perut tadi sudah merasa. Baik itu dielus-elus baik maknya, apalagi bapaknya ngelus-ngelus ya. Iya, enggak apa-apa bapaknya ngelus-ngelus, memang bini dia nih ya. Iya, yang penting jangan Pak Pendi yang ngelus bahaya. Dielus-elus ya, diajak ngobrol, diajak ngomong, enggak apa-apa, Pak. Karena itu pengaruh, walaupun kita tidak tahu anak ada mungkin bosan, itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada nanti di janin itu tadi. Apalagi saat ini subhanallah didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah jangan cuma sampai saat ini baik, dan seluruhnya harus berkesinambungan. Jadi tinggal nanti ini awal, ini awal, dan nanti selanjutnya dilanjutkan oleh orang tuanya sendiri, oleh bapaknya dan oleh ibunya nanti. Bagaimana mengajarkan anak itu tadi, dari mulai dia masih dalam perut tadi sudah mulai diajarkan atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat keluar nanti insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh ataupun soleha insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dapat kami sampaikan walaupun sedikit mungkin tentang apa dia sih makna 4 bulanan itu tadi. Tadi kami sempat ditanya apa dia makna 4 bulanan tadi. Jadi itulah sekilas tentang bahwasanya di umur 4 bulan ini, di situ saat itu Allah sudah mulai meniupkan ruh pada anak ini tadi. Jadi anak ini sudah mulai hidup kalau bahasa kitanya, dan saat itu juga sudah mulai kita bisa mengajarkan kepada anak kita ilmu. Itu tadi kami katakan di awal, kita dengarkan bacaan ngaji, kita dengarkan bacaan sholawat gitu kan. Tidak masalah mulai dari saat itu. Jadi kalau orang tuanya maaf lagi stres, jangan ngambekkan. Kadang ada ibu-ibu ini kan, kalau ngambek karena lagi hamil tidak dijadikan alasan. Ngambek akhirnya anaknya digepuk-gepuk di perut. Jangan sekali lagi. Itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus dijaga dengan benar-benar. Karena itu tadi kalau kita tidak jaga benar-benar tadi, tak takutnya tadi, tapi katakan di awal, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Itu takutnya. Maka oleh karena itu, ketika kita sudah diamanahi, dititip